Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reni Lastari. Di sini saya ingin menyampaikan review materi pertemuan 1-5 mata kuliah Governance Digital. Let's go! Oke, kita mulai. Dimulai dari pertemuan 1. Di sini banyak sekali bahasan, tetapi saya ingin mereview beberapa poin di pertemuan 1 ini. Yang pertama itu ada pengertian governance. Yang kedua ada definisi e-governance. Yang ketiga ada latar belakang e-governance. Dan yang keempat, apa sih yang kita dapat melalui e-governance ini? Oke, kita mulai dari pengertian governance. Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Yang kedua, governance adalah kata sifat dari govern yang diartikan sebagai the action of manner of governing atau tindakan melaksanakan tata cara pengendalian. Oke, selanjutnya di sini saya ingin membahas mengenai definisi e-governance itu sendiri. Terdapat dua elemen penting dalam istilah e-governance, yakni governance sebagai konsep utama, sementara e atau elektronik sebagai alat untuk meningkatkan proses governance. Governance berarti pemerintahan. Elektronik menurut KBBI merupakan alat yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip elektronika. Dengan demikian, e-governance adalah pemerintahan elektronik. Selanjutnya, saya ingin memberikan informasi mengenai latar belakang e-governance. E-governance ini berawal dari perkembangan pesat teknologi dan komunikasi TIK. Dengan seiring memasuki era yang serba digital, pemerintah di seluruh dunia berupaya untuk mengadaptasikan pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan. E-governance mengacu pada TIK untuk aktivitas organisasi politik baik di dalam maupun luar negeri. Nah, kita bertemu lagi di pembahasan keempat di pertemuan 1. Kalian penasaran kan, apa sih yang kita dapat melalui e-governance atau apa sih yang kita bisa lakukan melalui e-governance? Nah, yang pertama, sistem e-governance dapat menekan penggunaan biaya dengan teknologi sehingga pekerjaan lebih efisien. Yang kedua, reformasi dapat disebarluaskan kepada publik secara terbuka atau transparan. Yang ketiga, memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, begitu juga pemerintah sebagai pemberi layanan. Yang keempat, masyarakat dapat mengakses informasi dan menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Di pertemuan 2, saya menangkap beberapa poin di antaranya definisi e-government, manfaat e-government, dan pendekatan dan interaksi e-government. Oke, langsung saja. E-government secara sempit didefinisikan sebagai kegiatan pemerintah yang berlangsung dengan menggunakan media komunikasi elektronik di semua tingkat pemerintahan, masyarakat, dan bisnis. Definisi secara luas dari e-government adalah optimalisasi terus-menerus dari pelayanan publik, partisipasi konstituen, dan pemerintahan dengan mengubah hubungan internal dan eksternal melalui teknologi, internet, dan media baru. Selanjutnya, ada manfaat e-government menurut ahli. Banyak sekali, ada 6 poin. Saya ingin menyimpulkan bahwa e-government ini sangat bermanfaat bagi pemerintahan, serta membantu pemerintahan menyelesaikan pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ada 4 pendekatan dan interaksi government. Di antaranya, G2C, government to citizen, G2B, government to business, G2G, government to government, G2A, government to employee. Di pertemuan ketiga, saya menangkap beberapa poin di antaranya prinsip dan jenis pelayanan e-government, serta strategi pengembangan e-government. Langsung saja, prinsip dan jenis pelayanan e-government menurut Indrajit terbagi menjadi 4 poin. Dan jenis-jenis pelayanan e-government menurut Indrajit terbagi menjadi 3 poin, di antaranya publikasi, interaksi, dan transaksi. Strategi pengembangan e-government dilaksanakan melalui 4 tingkatan, yaitu tingkat 1 persiapan, tingkat 2 pematangan, tingkat 3 pemantapan, dan tingkat 4 pemanfaatan. Selanjutnya kita menuju ke pertemuan 4. Di sini membahas mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ada 4 hal yang perlu dilakukan dalam memberikan pelayanan publik di era digital, yaitu
melakukan identifikasi kembali proses bisnis yang relevan dengan tujuan utama pemerintahan. Yang kedua, layanan yang diberikan kepada masyarakat diupayakan real time atau instan. Yang ketiga, mengembalikan perangkat digital yang mendukung mobilitas pegawai. Yang keempat, melakukan modifikasi proses bisnis sebagai respon atas perubahan perilaku. Oke, pertemuan terakhir yaitu pertemuan 5. Di sini saya menangkap beberapa poin, diantaranya dampak positif e-governance dan dampak negatif e-governance. Dampak positif e-governance yaitu peningkatan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga e-governance bermanfaat bagi semua sektor. Dampak negatif e-governance yaitu memudahkan terjadinya cybercrime, penyusunan infrastruktur membutuhkan biaya yang cukup besar, banyak negara yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negaranya sendiri, serta kurangnya interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Wah, sudah selesai. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai 5 mengenai governance digital ini. Saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.